Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi implementasi pada mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, anggota kelompok kami ada Abigail Rivaldi Pansa. Yang kedua ada Andi Nabila Fadia. Yang ketiga ada Vitamar Inka Putri. Yang keempat ada Ariantika Putri Maharani. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Nabila Aulia Azhara. Yang pertama, di sini ada definisi ERP, yaitu Enterprise Resource Planning adalah sebuah sistem manajemen bisnis yang terintegrasi dan menggunakan perangkat lunak untuk mengelola dan mengotomatisasi berbagai fungsi bisnis dalam suatu organisasi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ariantika Putri. Baik, terima kasih pada Nabila sebagai moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat implementasi dari ERP. Jadi ada 3 manfaat implementasi dari ERP. Yang pertama, ERP tidak hanya memadukan data dan orang, juga menghilangkan kebutuhan pemutahiran dan koreksi data pada sistem yang terpisah. Kemudian yang kedua, ERP memungkinkan integrasi secara global sehingga perbedaan mata uang, bahasa, budaya terjembatani. Kemudian yang terakhir, ERP menawarkan sistem terintegrasi sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat. Next slide. Kayak di sini ada mekanisme pengambilan keputusan ERP. Tahapan implementasi ERP juga dapat mengacu pada tahapan implementasi software pada umumnya. Nah, dalam kaitan dengan ERP proses pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama itu aspek teknis. Nah, aspek teknis ini terkait dengan pemilihan dan perbandingan hardware dan software. Kemudian yang kedua ada aspek organisasional, yaitu terkait dengan perubahan pada organisasi sebagai dampak penerapan sistem ERP. Nah, kemudian di sini ada gambar bagan-bagan dari tahapan dari implementasi ERP. Oke, mungkin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vitamar Inka Putri. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini ada fase-fase implementasi ERP. Nah, pada proses implementasi ERP dibagi menjadi 3 fase proses, yaitu ada inisiasi, pelaksanaan, dan penyesuaian. Kemudian adapun fase-fase implementasi sistem ERP itu dapat digambarkan pada gambar sebagai berikut. Nah, di sini ada gambarnya seperti yang bisa kita lihat bersama. Dan kemudian pendekatan dalam pengembangan dan implementasi proyek ERP itu antara lain yang pertama ada Big Bang, di mana implementasi seluruh modul itu sekaligus. Kemudian yang kedua itu ada incremental, yaitu implementasi dilakukan secara bertahap dan dibagi menjadi beberapa sub-proyek, dan dalam setiap sub-proyek dilakukan tahapan dari inisiasi hingga penutupan. Selanjutnya di sini ada definisi strategi implementasi. Nah, strategi implementasi merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Dan sini ada goals-nya. Yang pertama, menetapkan sasaran-sasaran per tahun. Yang kedua, menetapkan kebijakan-kebijakan. Yang ketiga, memotivasi karyawan. Dan yang keempat, mengalokasikan sumber daya agar strategi yang telah dirumuskan itu dapat dilaksanakan. Itu saja dari saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk Andi Nabila Fadia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi implementasi ERP. Berikut adalah beberapa strategi implementasi ERP yang umum digunakan. Yang pertama, pendekatan Big Bang. Pendekatan Big Bang melibatkan peluncuran seluruh sistem ERP secara simultan
di seluruh organisasi. Keuntungan utama dari metode ini adalah waktu implementasi yang relatif singkat dan peralihan yang cepat ke sistem baru. Namun, risiko yang dihadapi cukup tinggi, terutama terkait gangguan operasional dan resistensi dari pengguna. Yang kedua, pendekatan bertahap. Dalam pendekatan bertahap, implementasi dilakukan secara bertahap, baik berdasarkan modul, fungsi, atau unit bisnis. Metode ini memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan secara bertahap, mengurangi risiko kegagalan total, dan memberikan waktu untuk menyelesaikan masalah yang muncul di setiap tahap. Lalu yang ketiga, pendekatan paralel, sama dengan sistem lama untuk jangka waktu tertentu. Metode ini memberikan kesempatan untuk membandingkan kinerja dan memastikan sistem baru berfungsi dengan baik sebelum sepenuhnya menggantikan sistem lama. Namun, biaya dan kompleksitas operasional bisa meningkat karena pemeliharaan dua sistem secara bersamaan. Lalu yang terakhir, pendekatan hybrid. Pendekatan hybrid menggabungkan elemen dari berbagai strategi di atas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Misalnya, beberapa modul dapat diimplementasikan secara big bang, sementara yang lain diadopsi secara bertahap. Fleksibilitas ini memungkinkan organisasi untuk menyeimbangkan kecepatan dan resiko. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abigail. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah fase proyek ERP. Jadi di dalam implementasi ERP ini membutuhkan beberapa strategi yang diantaranya menggunakan beberapa fase. Fase yang pertama itu adalah basic ERP, fase kedua yaitu integrasi supply chain, terus yang terakhir itu ada perluasan dan pengembangan untuk mendukung strategi perusahaan. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Jadi strategi implementasi ini adalah elemen kunci dalam keberhasilan suatu inisiatif, mencakup tidak hanya perencanaan awal, tetapi juga bagaimana rencana tersebut diaktifkan dan diterapkan. Implementasi strategis merupakan proses mengubah strategi dan kebijakan menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur yang menjadi kunci sukses manajemen strategis. Meskipun demikian, terdapat kendala seperti perbedaan perencanaan dan realisasi, resistensi perubahan, serta keterbatasan sumber daya. Implementasi dan perorganisasian tindakan adalah bagian penting untuk menerjemahkan rencana strategis menjadi tindakan yang nyata. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.